Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Bu. Semoga kita selalu diberikan Suaranya Bu kesehatan. Guru, mukanya Bu Guru tidak kelihatan. Iya Pak, soalnya saya ada berdiri Pak. Oh, silakan. Iya. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Bu. Semoga pada hari ini kita tetap diberikan kesehatan untuk melakukan atau menerima pembelajaran pada pertemuan ini. Namun sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, dan saya minta untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya saya cek kehadiran adik-adik ya. Marlikati, Arna Jaya, Iya, Bu, hadir. Adeliana, Hadir, Bu. Darmawati, Hadir, Bu. Arirati, Hadir, Bu. Arman Iskandar, Hadir, Bu. Erni Katanduk, Hadir, Bu. Agustina Litak. Hadir, Bu. Alhamdulillah pada hari ini semuanya masih dalam keadaan sehat, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan walafiat. Jadi sebelum masuk pada pembelajaran, saya mau tanya kepada adik-adik, apakah masih ingat pertemuan kita pada pembelajaran waktu minggu kemarin? Ingat, Bu. Ya, tentang apa, adik Dharma? Mengenai pengertian berita, Bu. Jadi materi kita kemarin masih tentang teks berita atau pengertian berita. Dan pada hari ini kita masih belajar tentang teks berita. Jadi apa yang dimaksud dengan teks berita itu? Silakan, siapa yang masih ingat? Bu. Silakan Adi Arli. Ya, teks berita adalah informasi yang disampaikan kepada masyarakat luas mengenai suatu peristiwa atau kejadian baik dalam negeri maupun di mancanegara. Terima kasih, Bu. Berikan aplaus dulu untuk Adi Arli. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini peserta didik atau adik-adik sekalian diharapkan mampu menelaah struktur teks berita, itu yang pertama ya. Yang kedua, menelaah unsur kebahasaan yang ada pada teks berita. Namun sebelumnya, pernah dengar kata struktur? Saya mau, apa adik-adik pernah mendengar kata struktur? Pernah, Bu. Apa itu kata struktur, Bu? Struktur itu sama dengan bagian-bagian, Bu. Ya, benar sekali. Ada jawaban dari adik-adik yang lain?
Oke. Nah, struktur. Struktur itu benar ya. Struktur adalah bagian yang harus kita ketahui dalam suatu teks. Misalnya struktur berita. Struktur berita di sini, bentar ya. Sudah muncul, Bu? Ada yang Muncul, Bu. Ibu? Ya. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur berita, unsur kebahasaan, dan pastinya di dalam struktur berita memuat ada 5W 1H. Ini ya, struktur berita. Ada apa saja? Coba dibacakan Adeliana. Ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Jadi itu struktur dari teks berita. Ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Ya, jadi sebelum masuk pada struktur teks berita, perlu kita ketahui bersama struktur berita ini sudah termuat 5 unsur-unsur berita, yaitu 5W 1H yang biasanya disingkat dengan adik simbah. Ya, jadi ini bisa dibaca. Bisa dibaca. Ya. Jadi ini struktur teks berita. Silakan Ade Arirati. Ya, Bu. Dibacakan ini untuk kepala berita, Bu. Ade Arirati. Ya. Salah satu unsur dari berita, struktur teks berita yang pertama itu adalah kepala berita, merupakan bagian yang dianggap paling penting dari berita yang harus berisi unsur-unsur berita. Unsur utama berita berdasarkan 5W 1H atau tanda kentara, Bu. Adik Simba. Simba, iya. Ya. Adik Simba ya. Mencakup, ya, tanda kentara, Bu. Yang mencakup yang mencakup apa, siapa, di mana, atau kapan. Iya. Jadi sebelum masuk pada unsur struktur berikut, saya jelaskan kepala berita ini merupakan bagian yang pentingnya dari berita. Itu berisi unsur-unsur apa, siapa, di mana, dan kapan. Jadi ada 4 unsur 5W 1H ini termasuk pada kepala berita. Ya, silakan dilanjutkan, Nak Arman. Untuk badan berita atau tubuh berita. Yang lainnya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan. Badan berita. Yang kedua, badan berita. Badan berita biasanya berisi bagaimana atau mengapa, deskripsi narasi atau penjelasan detail dari bagaimana dan mengapa peristiwa dan kejadian itu. Ya. Jadi saya ulangi ya. Untuk tubuh berita atau badan berita, dia di sini bersifat unsur ada bagaimana dan mengapa. Jadi perbedaan dari kepala berita, dia memuat unsur apa, siapa, di mana, dan kapan, sedangkan tubuh berita dia mencakup tentang bagaimana dan mengapa. Silakan dilanjutkan teman yang berikut. Saya, Bu. Ya, silakan Arli. Arna Jaya.
Ya, yang ketiga itu bagian ekor. Bagian ini biasanya tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita. Bisa berisi konteks tambahan seperti sejarah, sebelum kejadian yang dilaporkan terjadi dan sebagainya. Ya, jadi di dalam bagian ekor atau kaki berita, di sini biasanya berkaitan konteks berkaitan dengan sejarah, atau bisa juga berisi konteks tambahan. Jadi tidak terlalu penting di dalam bagian berita yang bagian ekor berita ini. Sekarang kita masuk pada unsur kebahasaan. Ya, jadi unsur kebahasaan di sini ada 5 ya. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Yang kedua, bersifat fungsi keterangan waktu dan tempat. Yang ketiga, penggunaan kalimat langsung. Keempat, penggunaan kata kerja mental. Dan kelima, penggunaan konjungsi temporal. Jadi, kelima unsur kebahasaan ini yang harus kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi saya minta lagi untuk salah satu siswa untuk membacakan masing-masing unsur yang ada ini. Silakan, Saya Bu, Ibu. Saya, Bu. Iya, silakan. penggunaan bahasa yang bersifat baku. Penggunaan bahasa standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Ya, lanjut yang berikut. Saya Bu, Silakan. penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik, 2 tanda petik ganda, dan disertai keterangan penyertaan. Iya. Saya lanjutkan untuk siswa yang berikut. Saya, Bu. Ya, silakan. Penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Ya, jadi kata kerja mental. Yang berikut, fungsi keterangan waktu dan tempat. Saya Bu, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dan jelas. Ya, bagus. Yang berikut, Saya, terakhir. Bu, penggunaan konjungsi temporal. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, selanjutnya, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Terima kasih, Bu. Adik-adik, jadi itulah 5 unsur bahasaan yang ada pada teks berita. Dari kelima ini, tentunya ini ada contoh yang saya perlihatkan. Nah, Rico Simanjuntak bawa kemenangan Persija atas Tira Persikabo. Dari struktur yang jelaskan, ada kepala berita, ada badan berita, dan ada ekor berita atau kaki berita. Silakan saya beri waktu 1 menit untuk adik-adik membaca dan dipahami apa yang ada di dalam satu contoh teks ini. Mana Bapak ampanya? Siapa HP itu? Siapa jalan? Siapa HP itu?
Oke, sudah ya? Halo. Sudah, Bu. Ya. Jadi kira-kira setelah kalian membaca satu contoh teks ini, apa yang kalian dapatkan? Dari struktur berita. Apakah di dalam kepala berita memuat unsur berita, yakni apa, siapa, di mana, dan kapan? Ya, Bu. Tidak, Bu. Bagaimana? Sudah, Bu. Ada, Bu. Yang pertama, Ya. untuk kepala berita. Silakan. Siapa itu Persija Jakarta berhasil? Apa itu Persija Jakarta berhasil? Terus siapa mengalahkan apa itu? Tira Persikabo. Kapan? Itu Selasa 15 September. Di mana? Depok. Itu, Bu. Iya. Jadi apa yang dijawab oleh ini sudah benar. Apa ada jawaban lain dari teman-temannya? Sama, Bu. Oke. Jadi kita lanjutkan untuk yang berikut. Itu ada badan berita. Di sini badan berita itu memuat unsur 5W atau ya mengapa, kata mengapa, dan kata bagaimana. Ya, jadi saya rasa ini tidak perlu lagi saya ini. Dan untuk bagian ekor juga ini adalah memuat kesimpulan atau bisa saja tambahan teks dari isi yang ada di dalam berita ini. Ini ya, unsur-unsur berita yang tadi yang di atas. Apa? Yaitu kemenangan Persija atas Tira Persikabo. Siapa atau who Persija, di mana di lapangan PSNN. Ya, jadi bisa dibaca ya? Bisa, Bu. Ya. Nah, untuk kegiatan berikut, namun sebelum masuk di kegiatan berikut, apa ada pertanyaan mengenai struktur dan unsur kebahasaan? Tidak ada, Bu. Sudah mengerti. Baik, jadi saya lanjutkan. Ibu akan membagikan sebuah LKPD dan itu akan secara mandiri karena kita mengingat masih dalam masa pandemi. Jadi saya minta dikerjakan secara mandiri ya. Dan silakan, sudah saya kirim di grupnya, di grup WhatsApp. Sudah masuk, Bu? Sudah masuk, adik-adik? Iya, Bu. Jadi silakan dikerjakan. Saya beri waktu 7 menit untuk mengerjakannya. Dan dikerjakan mulai dari sekarang. Jika ada yang sudah selesai, silakan beritahu lewat grup atau langsung di sini ya.
Bu. Baik, silakan. Dengan siapa ini? Dengan adik siapa? Arman. Iya, Bu. Silakan Arman. Silakan di Arman. Ya, Bu. Jawaban dari struktur berita. Yang pertama, bagian-bagian berita. Yang pertama, kepala berita. Itu berada pada paragraf pertama. Karena telah memuat unsur apa, siapa, di mana, dan kapan. Bukti pada teks, apa, uji tes uap tenggorokan swab COVID-19, di mana Stadion Watu Bela, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kapan? Kamis tanggal 11 bulan 6 2020. Siapa? Para santri. Baik. Itu adalah kepala berita. Yang kedua, tubuh berita. Itu kita dapatkan pada paragraf 2 sampai dengan 4. Paparan isi telah memuat unsur mengapa dan bagaimana. Bukti pada teks mengapa, yaitu teks untuk mengidentifikasi virus corona baru penyebab COVID-19 itu telah menjadi syarat bagi santri sebelum kembali ke pondok pesantren Tanggir di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bagaimana? Para santri yang sebagian besar menumpak mobil bak terbuka sewaan itu datang mengikuti tes swab tenggorokan atau swab. Yang ketiga, ekor berita. Kita dapatkan pada paragraf kelima. Paparan isinya memuat konteks tambahan. Bukti teks, padahal jika Ramadan ada tradisi ngaji pasaran. Orang dari sejumlah daerah datang ke pesantren untuk belanja ilmu. Saking ramainya suasananya pun bak pasar. Itu Bu, terima kasih Bu. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Adik Arman. Jadi di dalam ini sudah termuat unsur 5W dan 1H. Yang berikut ada yang bisa memberi jawaban yang sudah selesai jawaban untuk unsur kebahasaan? Saya, Bu. Ya, silakan De Arna. Jawaban dari unsur kebahasaan. Untuk penggunaan bahasa baku atau kalimat langsung. Untuk penggunaan bahasa baku, yaitu kata stadion seharusnya stadion. Untuk kalimat langsung, sebagai santri, kami manut aturan pemerintah soal protokol kesehatan, termasuk tes swab. Kami sudah kangen ngaji di pondok, kata Agustian. Untuk kata kerja mental, para santri bersiap menjalani tes usap, tenggorokan atau swab di COVID-19 Center. Keterangan waktu dan tempat, Watu Bela, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis, tanggal 11 bulan 6 2020. Untuk konjungsi temporal, selanjutnya aktivitas di pesantren seperti mengaji tetap berjalan, tetapi terbatas untuk orang di sekitar pesantren. Ya,
Terima kasih untuk kedua siswa yang telah menjawab, dan sudah benar apa yang dijawab tadi. Saya bisa jelaskan kembali. Jadi di dalam jawaban unsur tadi untuk kebahasaan, dia memuat kata yang tidak baku, yang seharusnya kata stadion yang ditulis pada teks tadi hanya kata stadion. Begitupun kalimat langsung itu sudah kita bisa lihat di situ sudah memberi tanda petik ganda. Jadi sudah masuk pada kalimat langsung. Nah, kata kerja mental di sini kata bersiap ya. Untuk keterangan waktu dan tempat sudah ada juga di Watu Bela, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2020. Dan yang terakhir itu konjungsi temporalnya di sini menggunakan kata selanjutnya. Ya, jadi terima kasih untuk Adik Arna dan untuk Adik Arman Iskandar. Untuk jawaban adik-adik, saya akan menilai sesuai dengan apa yang sudah dijawab. Dan bagi siswa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, ya saya persilakan. Siapa yang bisa menyimpulkan dengan materi struktur dan unsur kebahasaan yang sudah kita pelajari pada hari ini? Arlikati? Ya Bu, ya yang kesimpulan yang bisa saya petik hari ini bahwa berita itu terdiri atas beberapa unsur, yaitu kepala berita, kemudian isi berita, dan ekor berita. Nah, dari ketiga unsur ini kemudian menyatu membentuk sebuah berita yang utuh, ya itu untuk strukturnya, Bu. Baik, untuk struktur. Untuk unsur kebahasaan, ada yang bisa menyimpulkan? Dharma? Iya Bu, saya Bu. Ya, silakan. Jadi untuk unsur kebahasaan yang dapat saya pahami hari ini adalah penggunaan bahasa baku, kemudian kalimat langsung, kata kerja mental, keterangan waktu dan tempat, dan konjungsi temporal. Terima kasih, Baik. Bu. Ya, berikan aplaus untuk kedua peserta yang sudah menjawab tadi. Ya. Terima kasih atas kerjasama dari siswa-siswa, dan insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikut dengan materi akan menyusun teks berita. Bagaimana menyusun teks berita itu dengan melihat unsur 5W 1H. Baik, terima kasih, dan mungkin kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, jaga lingkungan kita agar tetap sehat, dan cuci tangan dengan air bersih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.